aku Salsa. Halo Gidan. Aku dari perusahaan Paragon. Kira-kira kamu datang interview ke kita nih ya. Aku perwakilan dari Paragon. Aku mau nanya, kira-kira apa aja nih yang kamu tahu tentang perusahaan kita si Paragon ini? Oke, jadi izin jawab ya Kak. Jadi untuk Paragon sendiri, yang saya research tuh, ini tuh adalah salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Jadi kalau saya ngelamar ke sini, jadi itu sebuah pencapaian yang sangat bagus sih buat saya gitu. Karena bisa bekerja di salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia kayak gitu Kak. Oke, terus aku pengen nanya nih, kenapa sih kamu melamar di posisi kamu yang sekarang lamar ini? Oke, untuk kenapa saya ngelamar di posisi yang saya lamar, yaitu sebagai akuntan, itu gak lebih dari jauh dari saya lulusan akuntansi. Jadi saya lulusan akuntansi perpajakan D4. Nah, kenapa saya melamar di posisi akuntan? Ya karena saya ingin bekerja sesuai dengan apa yang saya pelajari selama kuliah, dan saya juga cukup mahir dalam hal itu gitu. Oke, terus boleh nggak sih kalau misalnya kamu coba jelasin kelebihan sama kekurangan kamu yang kamu punya nih? Oke, untuk kelebihan saya sendiri, saya tuh cepat untuk beradaptasi. Saya juga bisa bekerja dalam tim ataupun sendiri gitu. Dan saya juga memiliki komunikasi yang cukup baik. Saya juga memahami akuntansi dengan ilmu akuntansi dengan cukup, seperti dari pencatatan sampai ke pembukuan seperti itu. Untuk kekurangan sendiri mungkin saya agak kurang di ini dapat instruksi sih, kalau bisa saya bilang jujur ya. Jadi untuk memahami semua instruksi kadang saya harus memahami terlebih dahulu, jadi bisa menghambat ke work efficiency sih Kak, kayak gitu. Oke. Terus nih kalau misalnya tadi kan kamu bilang kamu bisa bekerja sama dalam tim. Ya. Boleh nggak aku tahu gimana cara kamu untuk bekerja sama dalam tim? Kerja dalam tim maksudnya? Oke. Kalau untuk dalam tim sendiri, kita harus tahu ya beberapa anggota tim kita gitu. Jadi kita harus paham juga orang ini, misalnya, karena orang-orang di sekitar kita itu beda-beda pemikirannya ya. Jadi misalnya dia punya pemikiran kayak gini, kita juga harus bisa memahami itu gitu. Jangan sampai kita tidak memahami itu. Misalnya dia emang orangnya mudian gitu, contohnya. Jadi kita nggak bisa semena-mena misalnya ketika kita ngobrol atau memperlakukan dia cara bekerja. Jadi kita salah satu caranya sih kalau saya kayak gitu, jadi memahami per individu gimana dia tuh berpikir gitu. Jangan sampai kita nggak memahami cara dia berpikir, karena kalau kayak gitu nanti kita nggak tahu, nanti bisa aja menjadi hambatan kalau kita nggak memahami dia kayak gitu sih. Oke. Ini aku mau nanya nih pertanyaan terakhir. Kira-kira apa rencana kamu sampai di 5 tahun ke depan? Oke, untuk 5 tahun ke depan saya ingin mengambil pekerjaan ini jujur saja untuk modal juga enggak, untuk modal dalam pengambilan sertifikasi gitu. Saya juga sebenarnya ingin sertifikasi dalam pengendalian manajemen. Jadi untuk saya bekerja di sini itu sebagai batu loncatan. Selain untuk karir saya dengan relasi yang terbuka, tapi saya juga ingin saya tuh bisa untuk nanti masuk ke mengambil pengendalian manajemen seperti itu Kak. Jadi untuk 5 tahun ke depan sih saya seperti itu. Oke. Untuk masalah diterima penghargaan nanti aku kabarin lagi ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga Kak. Ya.